Ideas. Accent Talks adalah podcast mingguan yang berperan sebagai ruang diskusi dalam memperluas pandangan mengenai dunia arsitektur, desain, dan hal dalam keseharian. Tujuan utamanya adalah menghubungkan keprofesian, desain dan arsitektur dalam kehidupan sehari-hari dengan obrolan ringan dan kasual, mudah dimengerti oleh lingkungan yang lebih luas. Di tengah situasi krisis yang dirasakan sedunia saat ini, tuntutan untuk menjadi adaptif dan kreatif untuk tetap berkarya tidaklah surut, mengingat perlunya keterlibatan dari semua disiplin ilmu untuk berjuang bertahan di era wabah. Masa karantina ini memang perlu effort lebih untuk menjaga kesehatan mental, tapi juga keeping up to date dengan isu terbaru. Accent Talks menginisiasi program Responsible Ideas, di mana kami mengajak sahabat-sahabat dari bidang industri kreatif untuk berbagi ide dan berdiskusi bersama. Kita panggilkan Kang Adi. Halo Kang, mau sapa dulu. Ini say hi mungkin ke teman-teman. Sore teman-teman. Sore. Hari ini temanya adalah Mapping from Home Festival. Saya coba bacakan. Kondisi yang serba membatasi ini justru membuka imajinasi, inspirasi, dan inovasi. Salah satunya inisiatif oleh 9 Matahari yang baru saja mengadakan Mapping from Home Festival. Mengajak masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan pekerja kreatif untuk menginspirasi dan menyemangati solidaritas antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan aparatur negara untuk melalui kondisi kritis saat ini. Menghadirkan Kang Adi Panuntun, CEO PT 9 Matahari, co-founder dan vice chairman BCCF, Bandung Creative Forum, co-founder dan chief of design PT Nirmana Kinetic Rekayasa Indonesia, meraih berbagai penghargaan nasional atas ide-ide kreatif yang seringkali out of the box. Di antara karya terkenalnya adalah video mapping Museum Fathahillah di Jakarta tahun 2010, video mapping Gedung Sate di Bandung 2011 sampai 2015, ini 4 tahun berturut-turut kan ya? Ya, terus 5 tahun. Oh, 5 tahun berturut-turut. Hitung dari Oke, siap. Lalu ada juga project video mapping Candi Prambanan, ini kebayang susahnya, tahun 2016. Dan tidak terlewat sebuah film layar lebar berjudul Cinta Cina. Bener nggak sih, Kang? Dibacanya gitu? Nggak, Cinta aja. Oh, oke, Cinta. Oke. Maaf, filmnya Cinta. Yang produksi tahun 2009, yang berhasil meraih Piala Citra untuk kategori naskah asli terbaik, juga sebagai film Indonesia favorit pilihan penonton di G-Fest 2009. Nah, saya bacakan tujuannya. Nomor 1 adalah memperkenalkan 9 Matahari serta Mapping from Home Festival yang sedang berjalan sekarang. Yang kedua, menceritakan design thinking serta proses di belakangnya, serta mimpi dan harapan ke depannya. Yang ketiga, berdiskusi dengan partisipan mengenai peran dunia digital mapping atau video mapping sebagai media komunikasi edukasi dan entertainment yang kreatif di era new normal, terutama perihal bagaimana mapping from home dapat mensupport produktivitas dan kesehatan mental selama masa yang tidak pasti ini. Nah, di rentang waktu sekitar 20 menit ini, kita mempersilahkan di sesi pertama ini Kang Adi untuk mempresentasikan mengenai Mapping from Home Festival. Waktu dan tempat dipersilahkan ya Kang Adi. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat sore, Sampurasun, Assalamualaikum. Semua salam kebaikan untuk kita semua ya di saat-saat yang menuju di saat-saat yang menuju penggalian dari another kekuatan yang kita miliki. Saya nggak pernah membayangkan, dan saya rasa juga teman-teman pasti di sini nggak pernah membayangkan sebelumnya bahwa dalam fase hidup kita bakal mengalami hal ini, ya nggak sih? Atau ada yang pernah membayangkan bahwa dalam fase hidup kita ini kita akan menghadapi pandemi gitu? Saya rasa enggak ya. Yang juga menarik adalah kebetulan karena alma mater saya kampus ITB yang kebetulan tahun ini genap berusia 100 tahun sejak pertama kali dulu berdiri. Jadi ternyata 1 abad usia perguruan tinggi ini bersamaan dengan pandemi. Berarti pada saat ia lahir juga pada saat pandemi, karena kan 100 tahun yang lalu kita kenal ada swine flu atau Spanish flu ya di Eropa, dan itu juga menjadi pandemi. Dalam jangka rentan waktu 100 tahun kita menghadapi satu problem yang kurang lebih sama, problem yang berulang gitu. Dan ini juga menjadi pertanyaan ketika bagaimana dulu
sebuah kampus perguruan tinggi ditemukan bersamaan pada saat kita juga sedang menghadapi pandemi. Nah, sekarang mau berusia 1 abad, mau dirayakan bulan depan juga dalam situasi sedang pandemi. Nah, seharusnya ini menjadi pertanyaan untuk para alumnusnya, termasuk juga sebenarnya yang bukan dari alma mater kampus tersebut, bagi kita semua, terutama generasi muda yang sedang dalam masa atau usia produktif bagi negeri ini, harus bisa menjawab bahwa ketika ini akan terjadi lagi atau nanti akan terjadi lagi, atau bagaimana kita keluar dari ini, apa yang mesti kita lakukan. Karena kita tidak mungkin mempertanyakan ini kepada mereka-mereka yang usianya sudah tidak produktif atau kepada anak-anak kita gitu ya. Tapi justru ini kepada kita, karena disinilah kita sekarang meletakkan dasar-dasar atau fondasi. Terus juga yang menjadi menarik sebelum saya lanjut ke slide-nya adalah selalu menjadi pertanyaan bagi hati saya gitu ya. Ketika istilah new normal itu menjadi sesuatu yang begitu populer, bahkan overrated gitu, dan saking populernya sehingga definisinya pun bisa bermacam-macam. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita bisa kembali normal lagi nanti, bukan new gitu ya, kembali normal seperti apa yang akan normal seperti kemarin lagi, dengan sebiasa buruk terhadap lingkungan, ada eksploitasi energi terhadap hal lain yang sebenarnya perlu kita pertanyakan, karena bisa jadi apa yang kita dapatkan hari ini adalah akibat dampak dari apa yang biasa kita lakukan sebelumnya yang kita anggap normal justru. Nah, ini pertanyaan terutama buat para desainer, kita semua ini yang berkecimpung di kreativitas, di industri kreatif maupun di kegiatan yang memerlukan keahlian perencanaan, perancangan atau ideation gitu ya. Ini menjadi pertanyaan teman-teman gitu. Ketika kita kembali lagi, lalu kita masih akan menemukan kenormalan kebiasaan membuang sampah sembarangan, kenormalan dalam arti kita mengeksploitasi secara berlebihan fossil fuel gitu, padahal alternatif energi lain begitu banyak. Bagaimana kita sangat bergantung pada listrik yang dihasilkan justru dari pembangkit listrik di Indonesia itu kan 8% wattnya berasal dari pembangkit listrik bertenaga diesel dan batu bara. Jadi solar atau minyak bumi dan batu bara gitu. 80%, sedangkan 20% sisanya itu di-cover oleh renewable energy seperti air, kemudian angin kecil enggak, angin masih sangat kecil. Air dan gas bumi. Matahari, angin, wah itu masih mungkin 0, berapa persen ya gitu ya. Ini menjadi pertanyaan terutama buat kita yang berkecimpung di dunia desain. Pertanyaan ini juga yang mendasari bagaimana nanti apa yang akan saya share ke depan itu juga sebenarnya mengacu dari pertanyaan yang mengganggu setiap tidur saya di WFH sekarang gitu. Oke, saya langsung masuk ke slide saya. Ini terima kasih buat Aksen yang sudah memfasilitasi sharing session ini ya. Saya salut benar deh. Pengelolaannya, manajemen organisasinya untuk bikin talk ini bagus sekali, termasuk yang sedikit dari yang saya appreciate. Bahkan kami juga kayaknya perlu banyak belajar nih sama Aksen untuk penyelenggaraan sharing session ini. Bisa, ini juga kebetulan di sini ada Mas Jacob Gatot dari M-Block. Saya banyak belajar dari beliau. Wah, halo Mas Jacob. Mas Jacob, wah ini terima kasih sudah join. Kehormatan nih buat saya bisa dihadiri sama foundernya M-Block. Oke, saya lanjut dulu ya.
kemarin juga sempat ke jalan-jalan ke M-Block, Mas. Ini saya cerita dulu dengan M-Block. Ada beberapa kegiatan yang mau kita kolaborasikan, melihat ini yang menarik dari site-nya M-Block gitu ya. Kita ingin pasang beberapa karya instalatif yang mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa seniman atau pegiat ini yang lain gitu. Wah, ternyata nggak lama kita langsung dihadapkan dengan ini ya, pandemik ini. Jadi ya semua perencanaan, semua ide-ide terbang. Nah ini juga mungkin nanti saya ingin dengar sharing dari Mas Jacob tentang bagaimana M-Block nih ngadepin ini semua gitu ya. Nah, ini saya cerita sedikit tentang portfolio. Mungkin beberapa sudah banyak yang mengetahui sedikit banyak tentang Sembilan Matahari dan kiprah video mappingnya. Video mapping memang menjadi produk yang atau menjadi success story dari video mapping yang berhasil mengangkat brandingnya. Namun sebenarnya Sembilan Matahari itu eksplorasinya tidak hanya di video mapping. Semua yang berbahan bakar audiovisual itu pasti kita ulik dengan pendekatan kreativitas dan teknologi. Nah, jadi sebenarnya kreativitas teknologi ini erat kaitannya dengan cara berpikir desain gitu. Nah, desain bertemu audiovisual inilah yang kemudian membuat karya-karya kita jadi jadi lebih bisa dirasakan unik, termasuk salah satunya adalah video mapping. Tadi kan sempat di-mention ada film Cinta yang tahun 2009 pernah kita produksi dan sempat mendapat Piala Citra dan juga award di G-Fest gitu. Cinta sebenarnya juga bagian dari eksplorasi audiovisual kita saat itu, yang mana pada tahun 2008 pada saat kita mulai membuatnya, 2009 itu rilisnya, itu adalah masa di mana kita benar-benar mengalami transisi digital dari analog untuk film production. Dan karena transisi inilah maka sebenarnya eksplorasi kreativitas teknologi itu menjadi sangat perlu untuk dilakukan. Saya kan termasuk yang hidup berpijak di dua kaki, merasakan analog dan merasakan revolusi digital ini gitu. Saya masih merasakan kaset mini DV, mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah melihat atau mencoba kaset video beta, terus kalau dulu tuh zaman kecil rental video ya. Nah itu kan kameranya juga berbeda dengan kamera yang sudah semuanya sekarang serba cheap ya, serba LCD, CC, semuanya sudah seperti itu. Transisi ini juga yang sebenarnya membuat Sembilan Matahari jadi terbiasa dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat kami selalu merasa berada dalam situasi menahkodai kapal dalam ombak yang tidak tenang gitu. Jadi ya terus saja begini. Nah ini sekarang pandemi adalah sebenarnya simulasi atau implementasi dari simulasi kecil yang sebelum-sebelumnya udah selalu kita rasakan. Di sebelah kiri adalah Museum Fathahillah, video mapping pertama yang kita buat, dan mungkin bukan video mapping pertama kali di Indonesia, tapi ini adalah video mapping yang pertama kali dikenal oleh publik. Karena waktu itu sempat viral, momennya juga tepat pada saat kita harus melakukan reclaiming terhadap kota tua Jakarta yang saat itu sudah semakin terpuruk situasinya akibat mismanagement di kawasannya ya. Jadi dipenuhi oleh segala sesuatu yang nuansanya Bronx gitu. Sebelah kanan adalah Gedung Sate, following up Fathahillah. Karena Fathahillah sukses, kemudian kita sebagai penggiat kreatif di Bandung, berkantor di Bandung, kok nggak bikin karya di kota sendiri gitu. Apalagi kantornya di dekat Gedung Sate juga di Muara Rajen. Jadi akhirnya kita terpanggil untuk bisa selalu memeriahkan acara ulang tahun pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate. Ini berlangsung 5 tahun. Sampai kemudian kita merasa cukup dan perlu adanya talent-talent baru lainnya untuk bisa mengisi karya di sana. Sebelah kiri bawah adalah Prambanan, video mapping pertama kali di dunia yang merespon heritage berupa candi.
Ini memang satu tantangan yang luar biasa, achievement unlock ya istilahnya. Karena secara proses pun lama, pengajuannya juga bertahun-tahun, dapat izinnya juga sulit karena kita harus menembus banyak sekali layer. Ada layer PT Wisata Taman Candi, manajemen lokal setempat, kemudian selain PT Taman Candi adalah Kementerian BUMN, karena PT Wisata Taman Candi adalah BUMN, dia di bawah Kementerian BUMN. Dari Kementerian BUMN kita harus ke Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Lalu setelah itu kita harus ke UNESCO. Dan ya sangat sangat challenging untuk bisa meyakinkan layer of permission itu ya, izin tersebut, sehingga akhirnya kita granted untuk bisa melakukan video mapping di Prambanan. Saya sempat ditanya ketika presentasi depan UNESCO itu, bagaimana perhitungan kamu sehingga kamu bisa memastikan bahwa kekuatan cahaya yang kamu tembakkan ke Prambanan itu tidak merusak mikroorganisme yang sudah berada di batu candi itu, sehingga kamu pastikan ini tidak terjadi gangguan terhadap proses alami yang selama ini sudah berlangsung di sana. Wah, iya juga ya. Baru kepikiran pada saat itu dihujani pertanyaan seperti itu. Tapi akhirnya dengan segala perhitungan, dan saya juga dibantu oleh teman-teman dari yang sekarang menjadi sponsor Mapping from Home ya, dari tim engineeringnya Epson yang dengan sangat sabar dan ulet untuk memberikan dukungan perhitungan secara matematik dan engineering terhadap eksekusi dari proyek Prambanan ini. Yang sebelah kanan bawah adalah ketika kita mengintegrasikan apa yang kita mappingkan di candi dengan panggung sendera tari yang kalau teman-teman pernah ke sana menyaksikan langsung. Jadi ini menjadi sebuah pertunjukan yang sekaligus diintegrasikan antara video mapping di candinya dengan pertunjukan teatrikal yang ada di panggungnya. Antara candi dengan panggung itu berjarak 1 km, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan bagaimana teknologi yang memungkinkan kita bisa mengoneksikan gambar yang ada di candi dengan sinkronisasi yang ada di panggung. Nah, ini nggak usah saya ceritain di sini, nanti bisa 3 jam sendiri. Berikutnya adalah karya penggabungan dari eksplorasi audiovisual, dalam hal ini adalah video mapping pada tingkatan yang lebih lanjut atau eksplorasi yang lebih lebih distinct gitu ya dari apa yang biasanya sudah teman-teman lain eksplorasi, yaitu kita melakukan pendekatan terhadap sculpturing. Nah, sculpturingnya ini juga berbeda ketika kita justru membuat satu instalasi yang yang dibuat dari material yang sebenarnya ada di sekitar kita. Ini kan material kapas, dakron, dan juga benang. Benang yang kemudian kita pelajari materialnya masing-masing ini supaya bisa menyerap atau memantulkan difraksi cahaya dari proyeksi video. Sehingga hadirlah sebuah instalasi yang agak surreal tapi romantik ini. Dan ini juga menjadi karya yang semakin mengangkat brandnya Sembilan Matahari dalam eksplorasi video mapping. Ini sempat diundang pertama di Indonesia Contemporary Art and Design Kemang, ICAT ya, terus kemudian ke ArtJog. Dari ArtJog ini kemudian kita diundang ke Mapping Festival di Geneva, Switzerland. Sebuah festival di mana para founders dari ahli-ahli multimedia artis Eropa berkumpul. Jadi Mapping Festival itu seperti Sundance kalau film itu. Nah, disitulah kemudian PAN ini menjadi terkenal di networknya Vimeo, pokoknya kalangan visual artis di dunia. Sehingga kita banyak kemudian di-invite ke berbagai negara, ke Jepang, kemudian di Taiwan, dan lain-lain. Nah, sebelah kanan adalah eksplorasi kami ketika berusaha untuk menjajal kemampuan video mapping di tahun 2012 itu belum banyak yang bermain. Jadi Sembilan Matahari termasuk pioneer, dan karena belum banyak yang bermain maka tidak ada ajang atau wadah yang bisa untuk kita jadikan mengukur kemampuan diri, sehingga mau tidak mau Sembilan Matahari harus berkenalan dengan lingkungan internasional.
Nah, ini diselenggarakan di Jepang. Zushi Media Art Festival adalah festival new media art, dan dia punya satu kompetisi yang sangat unik. Sekarang menjadi kompetisi yang paling populer di Asia untuk video mapping. Itu namanya 1 minute projection mapping. Jadi bagaimana kita membuat 1 menit konten yang bisa diproyeksikan dan harus bisa menghadirkan ilusi, story, dan segala macam yang engaging buat penonton. Ini menjadi pengalaman pertama kita untuk kemudian kenapa kita tahun ini membuat untuk bisa maju tadi, untuk bisa dimiliki juga oleh rekan-rekan lain di Indonesia ini khususnya. Yang reguler, maksudnya yang kita bisa nikmati seperti bagaimana biasanya kita menikmati festival ya, dengan berkumpul, mengunjungi beberapa site gitu, dan di situ akan ada beberapa titik yang menarik. Tapi kemudian karena ada pandemi, nah kecepatan atau tanggung jawab kreativitas kita, bagaimana ketika sebuah ide sudah lahir, kemudian mendapatkan kendala atau tantangan, kita twist seperti apa sehingga gagasannya tidak dibunuh gitu ya, tapi tetap dilaksanakan, hanya kemudian mungkin mencari bentuk yang lain. Dan ternyata ketika kita membuat mapping from home yang sebenarnya adalah satu twist dari festival reguler, ternyata kita menjadi yang pertama di dunia yang secara cepat bisa melakukan resiliensi untuk kita mengetahui apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, dan mitigasi terdekat apa yang paling mumpuni untuk bisa kita lakukan demi menyelamatkan gagasan tadi. Nah, ini mapping from home kemudian menjadi sesuatu yang langsung dari rumah. Kemudian juga menandakan keberadaan atau semakin menguatkan eksistensi Sunan Matahari di video mapping scene. Di Jepang, festival ini kita berhasil menjadi juara 1. Saya juga kaget waktu itu karena kita di Indonesia belum pernah melakukan atau punya pengalaman kompetisi, karena memang tidak ada wadah atau ajang atau bahkan juga para penggiat lainnya masih dalam hitungan jari. Kita berhasil menjadi juara 1, padahal kita banyak bersaing dengan negara-negara yang secara notabene itu masih lebih maju secara kemampuan ya di video mapping gitu. Jadi kemampuan ini didukung dari misalnya dari kurikulum pendidikannya, kemudian industri yang sudah berkembangnya, lalu juga teknologi yang lebih dekat dengan mereka dan sebagainya. Tapi kemudian kita berhasil menjadi juara 1. Nah, ternyata tidak berhenti di 2012, di 2014, 2 tahun kemudian setelah itu, kita mengikuti ajang yang lebih besar dan lebih menantang, dihadiri hampir lebih dari 100 negara, lalu dipilih ada 20 finalis di Rusia, Circle of Light atau Art Vision Contest. Ini kompetisi paling besar di festival Lights and Multimedia paling agresif, paling besar di Eropa ya. Jurinya adalah beberapa yang seringkali menangani opening untuk Olimpiade, Piala Dunia, dan juga konser-konser band sekelas U2 dan ya pokoknya super band seperti itu ya. Nah, jurinya kapabilitasnya seperti itu, mengagetkan lagi, ternyata kita berhasil menjadi juara pertama juga di Berlin ini. Kemudian disusul berikutnya tahun 2017 terbaru tadi di Moskow, dan kemudian yang di sebelah kanan bawah adalah di Berlin, dan kita mendapat juara pertama juga. Jadi kebiasaan juara pertama ini kemudian menjadi sesuatu yang yang seperti harus ditradisikan gitu, memfasilitasi teman-teman yang tidak memiliki hardware proyektor. Karena ini pasti menjadi pertanyaan, gimana caranya kalau nggak punya proyektor di rumah? Kita sudah sediakan fasadnya yang kita susun sedemikian rupa di kantor. Ini juga dikumpulkan dari barang-barang yang ada di rumah. Ini kereta mainan bayi, lalu juga ada sisa kapas, sisa benang dari karya instalasi kami sebelumnya. Ini ada kayu, bongkahan kayu bekas renovasi tanaman di kantor. Terus juga ini ada bahan dari dus yang sekarang seringkali kita dapatkan karena kita mengaktifkan sekali kurir ya, atau pengiriman dan sebagainya.
Nah, material-material ini kemudian menjadi dikumpulkan sedemikian rupa, disusun untuk ditantangkan kepada para video mappers atau yang masih awam sekalipun untuk bisa mengimplementasikan kemampuan non-video mappingnya. Apa itu non-video mapping? Contohnya adalah kemampuan arsitektur, kemampuan 3D animator atau 2D animator, motion graphics, semua yang atau filmmaker ya, yang bisa menghasilkan gambar untuk ditampilkan lewat layar monitor atau layar proyektor, biasanya kita meeting di kantor atau presentasi di kelas, lalu kita tembakkan ke respon fasad yang kemudian kita mapping alignment kan. Nah, seperti apa nanti akan bisa kita lihat nih contohnya. Ini adalah hasil beberapa dari peserta. Kita lihat bagaimana ia bisa melahirkan satu aktivitas lava di bagian kanan sebelah sini. Kemudian efek dari future yang kalau kita terus mengeksploitasi alam tanpa penyeimbang, ya akan jadinya seperti ini. Sebelah kiri adalah imajinasi dia tentang masa depan yang lebih seperti Matrix, film Matrix dari Bogor. Nah, ini ada beberapa karya lainnya. Kita lihat ada Salma, ada Carrie, mungkin beberapa juga entah mungkin hadir di sini atau enggak. Nah, kita lihat bagaimana mereka merespon dari bentuk sebelumnya yang polos ini kemudian menjadi bentuk yang imajinatif. Bahkan di sebelah kanan kita lihat bagaimana, oh ya di sebelah sini ini ada benang ya. Nah, ini ada benang yang digantungkan seperti hujan, seperti karya instalasi kami. Terus orang-orang bisa meresponnya menjadi imajinasi yang lain. Nah, ini buat yang nggak punya proyektor, jadi silahkan tinggal bikin kontennya saja, animasinya. Animasinya bahkan bisa dengan animasi sederhana yang bisa kita buat di apps PowerPoint gitu ya, atau Paint gitu di komputer yang paling sederhana. Nah, yang kedua adalah di rumah aja. Ini sebenarnya lebih menarik dan memang lebih kita dorong untuk bisa mengikuti yang ini buat para peserta. Kenapa? Karena ingin kita merekam dengan mereka mengupload karya-karya di rumahnya. Kan tidak semua rumah itu sama. Ada rumahnya juga yang yang masih rumah adat atau masih rumah yang di sekitar ganggang sempit atau misalnya dan sebagainya. Jadi keseharian rumah itu berbeda-beda. Nah, kita ingin memotret beragam atau banyak sekali kegiatan rumah yang berbeda-beda ini. Nah, ini adalah satu karya dari teman kita, anak Bandung ya, studionya di Bandung juga, bagus sekali. Bagaimana ia secara responsif dia memainkan perspektif sudut corner projection untuk merespon 3 perspektif titik hilang ya kalau nggak salah di arsitektur ya. Nah, ini hasilnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat bagaimana ia bisa melahirkan imajinasi underwater scene atau underwater scenery ke ruangan di rumah kita. Dan implementasi ini bisa dijadikan sebagai peraga pendidikan atau inspirasi untuk peraga kreativitas. Saya yakin pasti orang tua yang anak-anaknya mulai bosan, anak-anak SD, TK atau SMP gitu ya. Nah, video mapping bisa digunakan untuk untuk mengeksplorasi kreativitas mereka, menghadirkan keseruan baru di rumah sehingga suasananya menjadi lebih menarik. Ini sebelah kanan adalah adegannya bagaimana, nanti kita lihat hasil full versionnya setelah penjurian. Sekarang saya hanya bisa menyampaikan teasernya saja, tapi untuk memberikan bayangan bahwa ini loh mapping from home itu bisa dilakukan di rumah. Yang biasanya tadi dilakukan dengan segala macam yang spekta di luar, di gedung sate, dan sebagainya, itu kita bisa hadirkan di dalam rumah. Ada juga yang bereksplorasi dengan kostum COVID bagi para tenaga medis ya. Mereka coba buat karya instalatif dan performing art untuk bisa mengapresiasi, menyemangati para tenaga medis. Ini juga karya yang menarik dari Makassar, bagaimana ceiling rumahnya bisa menjadi sesuatu yang, nah ini teman-teman bisa menilai sendiri atau udah bisa punya bayangan, terutama para arsitek nih, bagaimana menghadirkan experience baru dalam ruang. Ada yang ngerespon dispenser ya, hal-hal yang paling sering kita temui sehari-hari sekarang. Dispenser itu udah kayak berapa kali kita ketemu dispenser seharinya, itu bisa teman-teman hitung dan sebagainya. Ini beberapa dari karya-karya yang juga dihadirkan oleh teman-teman.
Ini juga dari Meksiko, menarik sekali material semi translucent atau transparan. Banyak sekali material yang ia bawakan, saya hanya bisa perlihatkan beberapa. Dan bagaimana difraksi cahaya itu bisa menjadi sangat menarik ketika proyeksi ini dilibatkan. Dan ia terinspirasi justru karena ia sedang berada di rumah. Yang ketika biasanya sehari-harinya dia tidak mungkin melakukan eksplorasi itu karena dia melupakan atau tidak melihat apa yang menjadi potensi di sekitar rumahnya. Tapi begitu ia dipaksa di rumah, kemudian sensitivitas kita menjadi lebih tajam terhadap hal-hal yang sebenarnya sangat inspiring. Ini luar biasa teman-teman. Gabah, ya kita tahu gabah ya, kita negara agraris, banyak lahan pertanian. Ini di Blitar, teman-teman ini kemudian berkolaborasi dengan petani sekitar untuk bisa sedikit menyuasanakan supaya isinya itu tidak ketakutan dan kekalahan akibat virus, akibat kekalahan ekonomi kita, akibat segala macam yang terhenti ini oleh penyakit atau oleh wabah ini. Maka idenya mereka membuat instalasi yang bisa diapresiasi oleh teman-teman petani, dibuat keseruan dan hiburan untuk menyemangati pekerjaan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga jadi berkenalan dengan hal-hal baru, dengan teknologi, hal yang tidak mungkin terjadi jika tidak terjadi wabah. Mungkin petani hanya akan mengurus petani, buruh tani akan tetap bekerja seperti itu, para mahasiswa dan inovator atau tenaga penggiat kreatif juga tidak akan melakukan hal yang bertemu seperti ini. Dan ini menurut saya adalah sebuah titik temu yang sangat impresif. Ini adalah apa yang mengembangkan ke depan ketika pasir. Kalau teman-teman yang di Bandung pasti pernah main sama pasir di bukan bekas tapi tempat tetangga kita yang sedang dibangun nih, suka ada sorry kalau ada suara bakso Malang karena saya di luar rumah. Nah, di teras rumah. Jadi pasir itu kan ada di ini ya, di permainan tradisional banyak sekali kita temui, ulin jeung geusik gitu. Kemarin saya ngobrol sama Kang Zaini memberikan data permainan tradisional hampir sebanyak 2.400-an data permainan tradisional di Nusantara saja. 2.400 teman-teman. Sebagian ada yang menggunakan pasir, tanah dan sebagainya, atau batu-batuan dan biji-bijian. Nah, ini menarik ketika sama seperti cara berpikir ya teman-teman Gabah dengan instalasi Gabah ini adalah bagaimana kita mempertemukan hal-hal yang menjadi keseharian, menjadi karakter budaya kita itu bertemu dengan teknologi dan kreativitas. Maka semacam interactive projection mapping di pasir ini bisa digunakan oleh kita untuk merepresentasi atau menjadi alat permainan edukasi anak-anak di rumah. Juga bisa untuk menghitung simulasi topografi tanah. Kita bisa menghitung kontur, nanti proyeksinya akan merespon dengan sensor bagaimana ketinggian yang di bawah, ketinggian yang di atas itu berbeda image visualnya. Nah, ini juga bisa kita lakukan video mapping pada the real activity of mapping gitu. Nah, ini pada aktivitas bagaimana kita bertemu dengan permainan-permainan tradisional. Insya Allah 9 Matahari dengan komunitas Hong, pimpinannya Kang Zaini, akan membuat banyak, ya mohon doanya teman-teman, beragam inovasi permainan tradisional diangkat menjadi permainan modern untuk kemudian bisa kita lestarikan atau sebarkan ke banyak anak-anak di Indonesia. Jadi problem dari permainan tradisional ini adalah seringkali kita terlalu bicara dengan atribut, melupakan esensi filosofi dan nilai-nilai budaya yang harus ditradisikan. Contohnya nih, bermain egrang. Apakah egrang itu harus selalu bambu teknologinya? Tentu tidak, teman-teman. Prinsip egrang adalah ketangkasan dan juga keseimbangan dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip nilai-nilai itu diajarkan di permainan tersebut dengan filosofi bambu. Maka sebenarnya pengelolaan atau treatment kita terhadap bambunya secara teknologi harus bisa lebih baik. Tidak lagi hanya sebatas yang ratusan tahun lalu, tapi juga akan membaik sekarang. Misalnya dengan safety yang lebih baik, sustainability material yang lebih baik, treatment dan sebagainya. Termasuk lompat tali dan sebagainya yang juga mengajarkan banyak sekali filosofi-filosofi kebaikan. Bahkan seperti home pimpa itu kan juga filosofinya dalam sekali. Nah, tadi implementasinya dengan kolaborasi lintas disiplin, lalu bagaimana
cara melakukan video mapping itu sendiri gitu. Ini banyak yang menjadi pertanyaan. Di rumah nih susah melakukannya. Prinsipnya video mapping itu audiovisual. Jadi semua produk audiovisual pasti sama teman-teman. Teman-teman udah biasa membuat video atau film ya kan. Dengan handphone kan sekarang kita hampir atau konten Instagram, konten YouTube pasti prinsip sederhana tentang audiovisual itu udah harus dimiliki lah. Mau posting Instagram berupa video, paling nggak kita bikin captionnya. Jadi ada narasi dulu, ada skrip dulu yang mau kita bikin, apa yang mau kita sampaikan. Lalu dari situ puzzle Theater in Mind kita menyusun apa susunan gambar yang perlu dihadirkan dalam sequence video yang mau kita posting di Instagram. Lalu biasanya kita juga mencari referensi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya prinsip sederhana dari video mapping juga. Nah bedanya adalah ketika kita harus memetakkan gambarnya pada objek tertentu yang bentuknya bukan monitor biasa seperti monitor standar, tapi bentuknya berkontur seperti ini, ya seperti gedung gitu kan. Nah inilah di sini teknik akan dibantu oleh software video mapping. Nah software video mapping ini juga sebenarnya ada software profesional yaitu seperti ya banyak, tapi juga kita bisa menggunakan software sederhana. Bahkan teman-teman PowerPoint, teman-teman colokin proyektor ke laptop buat full screen, nanti kan gambarnya akan terproyeksikan ke objek di depan Anda gitu ya, di depan kita. Nah ambil sesuatu bunga atau apa yang berwarna putih atau agak terang, kursi tempatkan di situ dan lihat bagaimana kontur image yang kita proyeksikan bereaksi dengan objeknya. Lalu dari situ mulai kemudian kita ulik-ulik nih. Misalnya kalau di Photoshop itu kita bisa oprek node-node itu ya untuk bisa ditwist gambarnya jadi ditarik ke sini perspektifnya dan sebagainya. Atau kalau teman-teman yang menggunakan SketchUp juga sama seperti itu. Ini adalah beberapa kegiatan yang tadi saya maksud dengan aligning itu ya. Ini adalah pada tingkat profesional, tapi sebenarnya ini bisa dilakukan pada benda-benda sederhana seperti lemari, kitchen set, dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan videonya. Nah ini adalah beberapa software yang bisa kita gunakan dari mulai yang profesional ya sampai ke yang nih basic aja, Paint, Microsoft PowerPoint, Windows Movie Maker, Windows Media Player. Itu bisa kita temukan sehari-hari dan itu bisa kita lakukan dengan iseng-iseng mencobanya. Ini adalah beberapa implementasi meja makan bisa kita buat menjadi lebih menarik seperti ini. Ini juga teman-teman udah pernah melihat di ini ya di YouTube. Ini digorong-gorong pipa paralon di sekitar rumah kita yang bisa juga kita tembakkan dengan proyektor dan bermain animasi. Kalau yang udah punya dasar animasi pasti akan lebih mudah. Nah ini adalah implementasi di rumah. Ya, kita lihat bagaimana supaya kita bisa bersepeda tapi berasanya jadi kemana-mana gitu kan. Tinggal proyeksikan. Kita pernah punya video waktu kita jalan-jalan ke luar negeri atau ke Indonesia Timur atau kemana, proyeksiin aja di dinding lalu kita sambil sepedanya tetap distandarin gitu ya, terus kita bose. Atau yang punya treadmill, ya itu lebih oke lagi. Nah ini tekstur kamar atau apa bisa kita ubah, bahkan vinil juga bisa kita proyeksikan. Ini jadi inspirasi juga buat yang bermusik di rumah. Atau bahkan ini pekarangan nih, bunga, tanaman, daun, batang pohon, pot, kaktus bisa menjadi objek untuk video mapping, membuatnya menjadi memiliki tampilan yang lebih surreal atau imajinatif. Nah, teman-teman, kemarin kita mendapat kabar bahwa selain juga mapping from home ini ternyata tadinya untuk skup nasional ya, untuk membangkitkan semangat kemenangan sesama penggiat kreatif, tapi ternyata gaungnya juga sampai ke Meksiko, sampai ke Eropa, Jepang dan sebagainya. Banyak yang menjadi peserta. Bahkan di Malaysia sendiri saya dihubungi kemarin, mereka sangat tertarik untuk bisa melakukan extended festival khusus di Malaysia, sehingga mapping from home ini nanti yang tadinya gagasan closed platform ini akan saya jadikan jadi open platform, bisa dilakukan di semua negara, semua region. Kemarin dapat kabar ini, saya senang sekali dan sudah dapat izin dari Epson untuk kita lebih mengumandangkan platform yang nasional ini menjadi Southeast Asia dan nanti insya Allah Asia dan dunia. Mapping from home, berkarya dengan bangga, jadilah penggerak bangsa. Yang dia sebenarnya itu yang ingin kita lakukan, menyuarakan apa yang selama ini
tidak pernah tersuarakan karena kita terlalu sibuk bekerja masing-masing ya kan. Aksen sibuk dengan proyek-proyeknya, Sembilan Matahari sibuk dengan proyek-proyeknya, Mas Jacob M-Block juga sebagai, dan ini juga saya ada lihat kawan saya Kiki dan sebagainya. Nah itu slide-nya. Kalau saya masih ada waktu sedikit, mungkin sambil pertanyaan saya juga mau putarkan beberapa video yang saya bawakan yang untuk lebih bisa memberikan gambaran cara bergerak gitu ya tentang mapping from home. Nuhun pisan Kang Adi, ini pertanyaannya luar biasa banyak, seru-seru banget. Ini gitu. Mulai sambil ditanyakan ya, Kang Adi boleh ya? Boleh ya, sambil saya sharing video ya. Boleh. Tuh, prok dari Mbak Yuli. Terima kasih virtual. Ada Mbak Yuli. Ada. Halo Mbak. Wah. Ini pertanyaannya dari Fatia dan Yohanes. Pertanyaannya adalah, mau bertanya Mas Adi, untuk proses kreatif dan produksi video mapping bangunan di luar perizinan membutuhkan waktu berapa lama? Oh, bangunan untuk gedung ya? Ya. Ini sebenarnya relatif. Kalau kita udah kenal pemilik bangunan atau pemilik bangunan itu punya kepentingan sama acara kita, acara video mappingnya sendiri, pasti izinnya akan mudah sekali. Tapi kalau misalnya kita mentarget nih sebuah tempat publik yang mana mereka sendiri belum punya pengalaman dengan video mapping, seperti waktu Fathahillah. Di Fathahillah itu kan saya harus meyakinkan dulu secara visual, makanya kita buat maket Fathahillahnya tuh beneran skalanya 1 banding berapa ya? 1 banding 200 apa berapa gitu. Lalu kita proyeksikan video. Ya, lalu kita proyeksikan si simulasi adegan yang sampai, jadi akhirnya kepala dinas, manajer museum, direktur museum itu pada ngerti, oh ini tuh bahkan lurah camat sekitar juga, wah ini bagus nih gini gitu. Jadi itu makan waktu sekitar 1 bulanan lah ya. Jadi bisa jadi 1 hari, bisa jadi tanpa izin, bisa jadi 1 bulanan. Yang saya sangat amazed itu mengenai ini Kang, kan kalau kita ngomongin bahwa video mapping itu kayak unsurnya banyak banget Kang. Jadi kalau saya lihat dari tadi karyanya Candi Prambanan, Fathahillah, Gedung Sate, Museum Bank BI, kan video mapping itu karya yang butuh seni, ya butuh effort yang sangat banyak gitu. Ada softwarenya, ada hardwarenya, terus juga istilahnya hardwarenya lumayan banyak banget gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kesulitan, apakah benar tadi Kang Candi Prambanan itu adalah satu video mapping yang paling sulit dihadapi? Atau ada lagi yang lebih sulit? Itu paling sulit Prambanan. Paling sulit. Saya dengan ya semua project itu ada challenge-nya masing-masing ya. Tapi saya bisa melihat Prambanan itu tantangannya paling kompleks dan multidimensi. Ya multidimensinya sampai dimensi dunia, dimensi lain juga ya. Karena banyak kejadian mistik yang terjadi di sana yang membuat kita menjadi semakin tawadu. Kalau Islam bilang itu tawadu ya, jadi semakin tinggi ilmu harus semakin rendah ilmu padi lah gitu. Dan saya banyak belajar dari Mas Didi Ninitowo. Mas Didi Ninitowo itu sengaja kami undang sebagai kolaborator kami di Jogja untuk Prambanan. Kenapa? Karena saya memerlukan seniman senior yang secara spiritual juga matang, secara ego juga tidak jadi lebih kepada sosok yang sudah terbiasa dengan budaya Jawa gitu dan sudah aware dengan spiritualitas Jawa gitu. Dan memang di lapangan kita banyak menemukan hal itu. Kameramen saya jam 2 malam, hampir setengah 3, jam 2 malam, tiba-tiba dari arah sektor barat Candi ya, timur Candi, dia bilang gini, dia tiba-tiba nelfon dan nggak biasanya dia nelfon, Kang Adi, ini yang lagi latihan nari di pelataran Candi diambil nggak? Harus diambil nggak? Latihan nari di pelataran Candi jam setengah 3 malam, jam 2 malam. Dan itu sebenarnya tidak ada dalam agenda, tidak ada, udah kita cross check gitu ya dengan ini, tidak ada tim dari Mas Didi maupun dari PT Taman Candi yang pelatihan di jam itu. Jadi akhirnya ya tanpa membuat kepanikan, tim saya bilang itu nggak perlu diambil, udah langsung kembali ke ini aja, ke mes aja, kita briefing aja dulu di sini. Itu padahal sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa gitu di sana itu. Tapi terjadi seperti itu. Banyak sih sebenarnya di Prambanan itu yang kompleks ya, termasuk kan kalau teman-teman
ke sana dan melihat dari panggung Sendra Tari menuju ke melihat Prambanan sebagai background itu kan kita dipisahkan oleh lembah sungai dan jarak dari panggung itu sekitar 1 kilo. Jadi bagaimana kita melakukan sinkronisasi gambar untuk jarak 1 kilometer itu, ya FOH-nya ada di panggung, candinya ada di 1 kilometer di depan kita gitu. Dan itu melewati lembah dan sungai. Nah itulah yang hal-hal yang secara engineering, secara tidak lagi hanya bicara tentang kreativitas, tapi bicara tentang engineering ya. Ini tentang teknologi yang harus saya sendiri juga kemampuan otaknya harus banyak di-upgrade lah. Ya, gitu. ya. Ini saya mau nyambung dengan arsitektur Kang Adi. Waktu itu di Facebook saya pernah lihat Kang Adi itu kolaborasi dengan Pak Tamrin kalau nggak salah ya untuk bikin karya kompetisi Monas. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Ya. Nah, kompetisi Monas. Saya melihat sekarang kesannya. Tapi kalah sama Urbane. Kalah sama Labo, Deng. Sama Labo, sama Mas Dedi. Tapi menurut saya idenya jenius banget sih dan bisa diadaptasi di di karya-karya lain. Nah, saya melihat bahwa sekarang karya-karya yang dibangun itu adalah bangunannya ada dulu baru di kosmetikin oleh video mapping. Nah, yang saya mau tanya adalah ada nggak sih yang desain yang semenjak diberikan ruh itu udah ini video mappingnya udah ada nih. Karya apa aja Kang yang seperti itu? Yang seperti itu tuh adalah area baru dari Museum Bank Indonesia yang kita buat menjadi immersive cinema itu. Nanti saya coba tunjukkan di gambarnya kalau ada sempat waktunya. Jadi teman-teman kalau nanti berkunjung ke Museum Bank Indonesia ada immersive cinema yang kita hadirkan di situ. Itu dari awal kita berencana seperti itu. Terus juga ada Bali Marine Park. Ini kalau tidak terkendala COVID, sebenarnya kita sudah launching libur lebaran kemarin. Bali Marine Park itu kita membuat akuarium besar yang menjadi panggung bagi adegan underwater scenery. Ini sebenarnya menjadi pertunjukan spektakuler seharusnya. Karena bahkan kalau teman-teman mengikuti Cirque du Soleil, gimana bahasa Perancisnya itu? Perusahaan sirkus Perancis yang terkenal itu. Koreo dan ininya itu dari sana, music directornya. Sampai seserius itu Taman Safari Indonesia menyiapkan Bali Marine, termasuk kita diminta untuk membuat bagaimana rencana akuarium ini bisa menjadi pertunjukan bersama video mapping. Jadi sejak awal memang dibuat untuk menjadi pertunjukan video mapping. Jadi nanti teman-teman akan melihat bagaimana penyelam masuk ke akuarium besar yang sebenarnya adalah sebuah panggung, lalu ada ikan pari dan sebagainya. Lalu video mappingnya akan merespon kaca dan artwork di sekitar akuarium. Oh, pokoknya semoga ini segera selesai dan kita bisa melihat itu. Bismillah. Lalu semoga bisa lihat karya terbarunya. Termasuk beberapa prospek yang on hold, proyek-proyek yang sudah kita rencanakan di museum-museum banyak sekali ya, yang sekarang masih belum bisa kita implementasi belum bisa kita hadirkan karena pandemik ini. Ada beberapa contoh yang lain, nanti bisa saya sambil go through ininya. Siap. Gambarnya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kang Adi sambil lihat-lihat video. Pertanyaan dari Mbak Zita Nadia. Mas Adi mau nanya, kalau buat yang sudah biasa untuk pegang software desain grafis sebelumnya, sepertinya Mbak Zita ini desainer grafis seperti Kang Adi dulunya. Software untuk video mapping pertama kali yang bisa dipelajari baiknya apa ya Mas? Ya, nah ini pertanyaan bagus. Zita tadi bisa coba masuk ke Mapper. Ini saya coba back to slide ya. Sebentar ya, saya pause dulu. Kita kembali ke slide dulu. Slide-nya yang ini dia. Nah ini. Jadi dari ini yang basic software ya. Ini yang Zita bisa follow up. Di sini ada software yang harganya 15 juta, 5 juta sampai harganya nggak kira-kira 2M karena harus ada hardware-nya juga. Ya kayak ini Disguise, ini brengsek sih. Harganya. Terus tapi memang ada harga, ada performance lah ya. Nah, Unreal software Engine, asli ya gitu Kang ya. Ya betul. Unreal ini sekarang gratis.
Nah ini coba kalau Zita punya kemampuan grafis, saya rasa kamu bisa ngulik Unreal. Atau kamu bisa ngulik Unity. Ini yang punya basic game, 3D dan segala macam pasti akan sangat tertarik. Yang punya basicnya programmer nih, atau bukan art gitu ya, bukan desainer. Nih coba VV. Lalu coba juga touch designer. Ini walaupun namanya designer, tapi buat programmer juga oke nih untuk bisa belajar video mapping. Terus ada Mapper dan Milumin. Nah ini Milumin. Nah Milumin dan Mapper ini biasanya di websitenya selalu menyediakan trial gratisan. Coba download aja resmi. Jadi bukan trial yang torrent gitu, tapi yang bukan crack. Nah coba download. Dan saya sarankan untuk yang original ini kenapa? Jadi lebih baik mengakses Miluminnya dan mengakses trial softwarenya, lalu membuat karya dari situ dan sampaikan ke mereka. Nanti Zita akan dipantau oleh mereka dan ini bagus untuk eksistensi kekaryaan kamu ketika nanti kamu konsisten berkarya. Mungkin mereka akan support kamu dan sebagainya. Itu yang terjadi juga dengan 9 Matahari. Makanya sekarang kenapa 9 Matahari disupport oleh Epson, kemudian juga nanti Disguise akan support kita dan beberapa ini ke depan lah. Nah itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari ini. Silahkan di print screen aja nama-nama ini Zita. Siap. Pertanyaan selanjutnya Kang Adi dari Kiki Rizky Cahyana. Thank you Kang Adi, selalu menginspirasi. Mau minta saran Kang, gimana caranya kita sebagai desainer membiasakan diri untuk selalu dapat merespon bahkan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Lalu kita bisa sinergikan dengan teknologi yang lagi hype saat ini. Jadi mungkin gue bisa ringkas, jadi design thinking tuh empati dan menggunakan sense sebagai desainer gimana sih Kang supaya lebih peka terhadap permasalahan dan memberikan solusi? Ya, nah kepekaan ini sebenarnya sesuatu yang kaitannya dengan bagaimana kita berlatih setiap hari gitu. Berlatih setiap hari itu gini, kenapa kita, kalau di Islam itu kenapa kita sholat, kemudian kalau di Kristen kenapa rutin ke gereja, kenapa setiap agama dalam dalam kehidupan kita ini pasti membiasakan sesuatu yang rutin, yang iterary, jadi nggak ada ritual, nggak ada putus gitu, rutin. Nah lakukan itu menjadi pembiasaan juga dalam kreativitas kita. Dan dalam design thinking langkah pertama itu kan observing ya, atau kemampuan untuk kita membaca, berempati. Empathizing, betul. Empathizing ini menjadi modal dasar kita dalam melakukan observasi atau pembacaan terhadap apa yang ada di sekitar kita, kepekaan kita terhadap diri kita terhadap semua faktor di luar diri kita gitu. Nah ini tuh nggak bisa kayak cuma baca teori buku aja, tapi memang harus berlatih. Contohnya misalnya gini, kepekaan kita terhadap halaman rumah kita nih sekarang. Dengan kita banyak WFH, kita jadi lebih intens ketemu sama pekarangan lagi ya kan. Nah kalau kita tidak mengembangkan sensitivitas kita terhadap pekarangan, maka pekarangan hanya kita lihat sebagai tembok batas. Tapi cobalah kita melihat mulai bentuk pot yang hadir di situ, kemudian lebih dalam lagi adalah mungkin tanah yang ada di dalamnya, organik zat-zat organik yang ada di dalamnya dan seterusnya. Jadi kemampuan melihat lebih dalam ini itu yang harus kita lakukan terhadap sesuatu yang disadarkan harus dengan rutinitas tadi. Sama seperti sholat kan, sholat itu gitu ya, atau ibadah itu kan gitu ya. Semakin khusyuk, semakin kita bisa deep connect, semakin kita akan mendapatkan sesuatu sebagai result ya kan. Nah itu juga yang terjadi dengan kreativitas gitu. Ini harus kita latih terus sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya intuitif. Intuitif itu kan gini, insting. Ini akan terjadi pada misalnya kayak Januar sebagai leadership gitu ya, ngembangin leadership di Accent Studio. Banyak sekali keputusan-keputusan pimpinan atau leader itu akan terjadi dengan intuisi, bukan dengan kalkulasi. Yeah. Dalam sepersekian detik kita bisa menentukan kita harus kemana. Itu tuh terjadi karena intuisi yang terus berulang. Udah punya pengalaman. Kalau Steve Jobs almarhum bilang adalah connecting the dots gitu. Bagaimana Apple bisa menghasilkan inovasi-inovasinya karena ia berhasil connect all the dots inside his mind atau inside his previous experience gitu. Bagaimana ia bisa melahirkan iPod karena ada pengalaman merasakan Walkman
kaset berbahan karbon, pindah ke digital chip, terus masuk pengalaman Walkman jadi earphone, jadilah connecting all the dots tadi. Nah itu juga tadi sama ngelihat pekarangan kita nih. Ki, ngelihat pekarangan itu jangan hanya sebatas pekarangan tapi coba setelah kamu rutin melihat pekarangan kamu, coba connect pekarangan dengan kamar mandi. Nah, ini bisa jadi sebuah inovasi. Pekarangan dan kamar mandi, pekarangan, kamar mandi, pekarangan, kamar mandi. Coba saya pindahin kaktus yang ada di pekarangan ke kamar mandi. Tiba-tiba kamu bisa menghasilkan satu nuansa baru di kamar mandi kamu, dan itu sebenarnya sebuah kreativitas gitu. Dari proses connecting the dots. Itu yang sederhana seperti itu. Nanti kompleksitasnya dia kita hadirkan. Bagaimana kita mempertemukan video mapping ke candi, bagaimana kita mempertemukan apa ke apa, dan sebagainya gitu. Ya seperti itu sih. Ini kurang lebihnya. Nyambung ke pertanyaannya Mas Reza. Dia bilang bahwa ini karyanya Kang Adi itu sulit-sulit, Kang. Boleh dijelasin nggak bahwa gimana caranya proses ideation dari tiap case yang berbeda? Karena dilihat case-nya tuh satu antar dengan lain tuh nggak ada garis benang merahnya gitu, Kang. Beda-beda semua. Oh ya gitu? Ya, oke. Ya ini sebenarnya sama kayak, sorry kalau Kang Reza background-nya apa? Salutnya yang ini digitalnya sampai masuk ke slide-nya Jokowi kemarin. Ya. Semangat, keren pisan. Itu juga saya kaget waktu dihubungi oleh timnya gitu ya. Bahwa mereka minta izin untuk bisa menggunakan portfolio ini sebagai sebagai suatu karya yang dipamerkan untuk bisa menyemangati karya-karya yang lain gitu. Wah, saya kan appreciate banget ya. Dan oke, balik lagi tadi ke pertanyaannya. Betul, mungkin teman-teman tidak melihat ada keterhubungan. Tapi sebenarnya seperti yang tadi saya bilang di awal, apa yang dilakukan oleh Senen Matahari itu bukan video mapping, tapi eksplorasi audiovisual. Jadi kita ini senang audiovisual, lalu dengan kreativitas teknologi dan pendekatan desain yang kita miliki, eksplorasi audiovisual itu kita kemana-manain gitu. Yang tadinya saya sama adik saya waktu awal-awal membangun Senen Matahari itu eksplorasinya lebih ke film dokumenter, lalu ke ikut-ikutan tren waktu itu, rame MTV ya kan, bikin video klip gitu. Jadi eksplorasinya di situ. Lalu sampai akhirnya bagaimana kita lewat film cinta yang kita termasuk yang berhasil membuat perhitungan tepat resolusi kamera digital itu bisa kita sesuaikan dengan resolusi gambar proyektor bioskop. Nah, itu tuh ada perhitungannya. Kalau kita lihat dari film dokumenter, video klip, film cinta, itu benang merahnya apa? Bukan dari konten yang memang temanya sangat berbeda, tapi dari eksplorasi mediumnya. Kita ngulik film dokumenter berbahan audiovisual, kemudian ngulik video klip audiovisual, ngulik film layar lebar juga audiovisual, sampai ngulik film layar super lebar kayak video mapping itu juga audiovisual gitu. Tapi bagaimana kita mengeksplorasi kebaruan pada wilayah kreativitas teknologinya, itu ada teknologi baru ini, coba kita kawinin sama ini, oh jadinya ini. Kayak sekarang kita lagi giat ya tadi ya, bagaimana pasir bisa menjadi medium layar untuk kita gitu. Pasir, kemudian sebelumnya di instalasi awan, Constellation Neverland yang kayak awan itu kan sebenarnya, nih saya bocorin di forum ini ya, teman-teman tahu pernah ke Cigondewa kan? Ya. Area the center of fabrics gitu ya, kain gitu ya, material kain semua ada di sana. Kita kan nemu material benang dan dakron itu kan di sana. Di sana kemudian kita boyong, kita hadirkan eksplorasi dengan video mapping, dipertemukan lagi jadi sesuatu yang tetap bahannya adalah audiovisual, tapi ini bertemu dengan kebiasaan atau ada pengaruh dari keseharian kita, sensitivitas kita mengobserve. Itu tuh gara-garanya kita waktu itu nyari material ke Cibadak nggak ketemu, terus aja berjalan ke Bandung sebelah sana itu sampai di Cigondewa. Dan juga waktu itu BSSF kebetulan lagi ada penelitian di Cigondewa gitu. Jadi saya waktu itu inspired by itu, melihat banyak sekali material yang bisa kita kawin silangkan dengan eksplorasi teknologi audiovisual, terutama video mapping dan seterusnya. Ini termasuk gambar ini sekarang di kala kini nanti ini atau digital mice yang kita buat ini, kita lengkapi dengan sensor gestur dan sensor sentuh kan, sehingga kita bisa membuat pergerakan presentasi
sharing session, business meeting, press conference, apapun lah sharing, atau bahkan sampai ke yoga session mau kita lakuin di sini dengan alunan musik yang zen dan visual yang seru banget. Itu bisa kita lakukan di sini. Dan ini sebenarnya kita mau develop juga di beberapa tempat di Jakarta. Nah, tapi ya on hold pandemic kita tangguhkan dulu lah. Tapi kembali lagi benang merahnya adalah pada tadi eksplorasinya gitu. Kang, ini kan kita melihat ini tuh sebagai satu karya seni yang sangat agung gitu, Kang, dengan hardware dan software yang sangat sulit. Apa yang bisa dilakukan Sembilan Matahari untuk mensupport nih, Kang, tukang cilok misalnya, atau di video mapping misalnya, atau tukang sepatu, tukang baju misalnya? Betul. Nah, itu juga yang makanya dengan mapping from home, saya bisa kembali ke contoh-contoh videonya ya. Saya stop dulu share yang ini, saya share yang video. Jadi teman-teman sekarang punya banyak usaha yang dirintis dari rumah ya kan. Nah, mari dengan usaha yang bisa kita rintis dari rumah itu, kita bantu untuk promosi konten paling minimal adalah konten Instagram atau konten display online yang teman-teman pilih, mau di marketplace, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di YouTube. Mari kita paling tidak upgrade kemampuan eksistensi kita di dunia online-nya dengan menghadirkan produk kita bersama treatment video mapping. Fungsinya untuk apa? Untuk menambah engagement, untuk menambah sesuatu yang unik. Coba bayangkan misalnya produk misalnya nih kayak ada keripik keju nih kayak gini ya. Ini adalah produk UKM, produk rumahan misalnya. Nah, promosinya kita buat sesuatu yang menjadi tidak biasa, hadirkan dengan animasi, dengan konten Instagram yang lebih menarik untuk menjadi viral, ya kan? Apapun yang storyable akan menjadi shareable. Nah, video mapping dihadirkan untuk bisa memberikan muatan story yang shareable tadi di rumah saja. Mari menjadi unggul, mari mengeksplor keunggulan-keunggulan baru itu dari rumah. Jadi saya tuh ingin mengajaknya. Jadi ketika kita di rumah, jangan kita menunggu, nungguan pandemik selesai nih, nungguan ini masih gitu. Tidak, mulainya dari rumah, bikin sesuatu yang baru dari rumah, kita lakukan sekarang juga. Termasuk dengan cara-cara baru yang mungkin belum pernah teman-teman eksplor sebelumnya, misalnya ya video mapping ini. Punya produk sepatu, mari kita mapping sepatunya menjadi punya cerita, ya kan? Misalnya kita mau bikin tema motif apa, nah motifnya kan nggak harus bikin 10 sepatu 10 motif ya kan, satu sepatu saja motifnya nanti hadirkan dari kontennya gitu. Contohnya misalnya kayak nah ini ya adegan meja ini kan sebenarnya ada motif tapi dia bisa juga berganti-ganti dengan yang lainnya gitu. Nah, misalnya kita punya produk kuliner, mari kita hadirkan iklan kuliner produk kita lebih punya value added dibandingin yang lain, ya kan? Hadirkan dengan begini, misalnya cilok diperagakan atau cireng nih produk cireng kita, tapi ditata di meja, cuma mejanya terus di mapping gitu. Nah, ini bisa kita lakukan sesederhana hanya dengan menggunakan basic software tadi, Paint, Photoshop. Apapun itu ya, itu dicoba. Saya itu mengharapkan gini. Bisa pakai proyektor biasa kan? Atau ya, proyektor kecil pakai oh gitu, yang harganya biasa itu? Yang biasa bukan aja. Bukan yang heboh gitu, yang lumayannya besar? Nggak usah. Okay. Jadi tuh di Tokped, di Shopee atau di mana lah cari proyektor. Di toko online pasti lebih murah dan juga bisa kredit ya kan, bisa kartu kredit. Beli itu. Lalu masukkan itu ke OPEX, ya kan, ke operational expenditure, cicilannya itu gitu, sebagai biaya promosi. Kan teman-teman biaya promosi kalau dagang itu selalu harus ada kan, biaya promosi. Nah, itu masukin, beli proyektor murah, lalu download beberapa software trial tadi ya, lalu jadikan case study kita berdagang, produk yang jualan kita itu case study kita untuk develop karya kita sekaligus promosiin produknya. Lalu colek sesekali si pemilik software atau brand seperti Epson,
nih kita produk jualan kita begini, pakai brand kamu nih gini-gini. Nanti mereka akan bantu promosikan, lihat produk saya begini-gini dan sebagainya, ya kan? Everything connected. Jadi ya, ayo kita lakukan itu gitu. Itu pertanyaan dari Kang Adi Dharma. Ada berapa minimum lumens ya untuk ya mungkin video mapping standar gitu, Kang? Ya. Standar itu sekarang gini, kalau proyektor Epson yang harga mulai dari 3 jutaan aja udah bisa 2.500 3.000 lumens, dan itu sebenarnya udah sangat strong kapabilitas pencahayaannya, karena teknologi semakin kesini tuh proyektor semakin bentuknya semakin kecil, kekuatan lampu atau lasernya semakin baik, resolusinya juga semakin oke gitu, harganya semakin murah gitu. Jangan bayangin proyektor yang biasa saya pakai, misalnya untuk yang tadi yang di PVJ gitu ya, atau yang di gedung sate itu jangan bayangin. Nah, ini pertanyaan lanjutan Kang dari Mas Yohanes. Ini untuk nembak 1 kilo ke Candi Prambanan itu berapa lumen katanya? Nah, jadi Mas Yohanes, kita tidak menggunakan jarak 1 km itu untuk menempatkan proyektor, tapi kita mendekat ke kawasan candinya, masuk ke wilayah yang harus mendapat mendapat izin dari UNESCO tadi. Jadi kita masuk ke lingkungan heritage, kita pasang proyektornya di sana. Jaraknya sekitar 20 sampai 30 meter dari candinya. Kita tembakkan ke situ. Naik ke atas gini. Hal yang sama juga dilakukan oleh adik kelas saya, Adi ya, di Seeds Motion di patung GWK. Patung GWK itu kan materialnya kurang lebih sama seperti, ya beda ini ya, karena GWK masa sekarang, Prambanan masa dulu gitu. Jadi kita mendekat ke candinya, lalu kita membangun tower untuk menempatkan proyektor. Kenapa? Karena kalau kita dari bawah tanah gitu, dari tanah gitu, elevasinya terlalu ekstrim sehingga gambarnya proyeksinya tidak terlalu distort gitu. Jadi kita harus membangun tower sekian 10 meter lebih naik, lalu proyektornya akan gitu. Nah, itu kita lakukan harus dari dekat, jaraknya sekitar 30 meter. Nah, bagaimana kemudian mengintegrasikan, mensinkronkan proyektor yang ada di dekat candi dengan proyektor yang ada di panggung, jaraknya 1 km. Nah, itu yang saya sampaikan, ada nanti Mas Yohanes ya tadi ya, kalau mau khusus tertarik dengan technical itu, mari kita nanti di forum lainnya, karena itu akan sangat nanti saya harus menjelaskannya secara skematik gitu. Oke, Kang Adi, mungkin waktunya sudah lumayan panjang dan sangat padat, informasi lumayan banyak. Cuma saya mau minta pertanyaan terakhir. Ini kan teman-teman di sini mungkin tahu informasi Mapping from Home Festival ini sudah terlambat. Mungkin banyak juga yang pengen daftar tapi udah nggak bisa. Pertanyaan saya adalah bagaimana menikmati karya-karya yang sudah disubmit nantinya dipamerkan di mana gitu, Kang? Ini pertanyaan bagus pisan. Jadi nanti teman-teman tolong pantau, punten bisa tolong pantau, dan kalau bisa follow Instagramnya Enemworld atau 9 Matahari @Enemworld. Di situ kita akan mempublish teknis bagaimana kita nanti bisa menyaksikan karya-karya yang unik-unik itu, bagaimana mapping gabah, bagaimana mapping material-material aneh lainnya secara online. Jadi nanti kita akan membuat penjurian online juga, lalu kita akan menampilkan ini dalam YouTube Live, Instagram Live. Teknisnya nanti akan kita supaya lebih nyaman dan bisa dinikmati oleh semuanya, akan kita sampaikan. Berapa Kang kira-kira, Kang? Biar save the date nih teman-teman. Ya, betul. Minggu depan itu tanggal 19 kita akan mengumumkan Best 9-nya di YouTube Live dan di Instagram. Dari Best 9 ini nanti akan dikompetisikan lagi menjadi juara 1, 2, 3 dari masing-masing kategori, dan People's Choice dari masing-masing kategori. Nah, di People's Choice ini teman-teman bisa terlibat untuk milih mana yang tepat untuk jadi juara atau pilihan juaranya. Mana dari sekian karya, berpuluh karya ini nanti Best 9, termasuk yang Best 9, mana yang bisa menginspirasi teman-teman untuk berkarya juga. Misalnya karena seringkali inspirasi karya itu hadir begini.
idenya ternyata kita terinspirasi dari video mapping, tapi implementasinya ke teman-teman bisa jadi hal yang lain gitu. Misalnya menginspirasi Mas Januar dengan karya arsitektur justru, tapi gara-gara ngelihat sebuah instalasi dari video mapping. Saya seringkali mengalami hal-hal demikian dalam hidup saya, makanya saya selalu ini juga salah satu tips ketika saya dulu kuliah di ITB. Kebetulan saya kan sebelumnya kuliah di Unpad juga tuh, di ekonomi studi pembangunan, baru kemudian ke seni rupa. Saya gaul di lingkungan ekonomi, saya gaul di lingkungan seni rupa, tapi saya juga gaul di lingkungan teknologi atau anak-anak teknik dan sains, karena adik saya itu di sains, di MIPA, di geofisika meteorologi. Nah, melting pot-nya itu adalah di unit kegiatan mahasiswa namanya Ganesha TV, anak unitnya LFM, Liga Film Mahasiswa. Nah, di unit TV kampus ini semua bertemu, anak teknik elektro, teknik informatika, mesin, anak seni rupa, anak jurusan-jurusan MIPA, ya, biologi, matematik, dan sebagainya. Melting pot ini membuat kita jadi kaya perspektif gitu. Dan itu yang seringkali akhirnya jadi ketika ngobrol sama teman di biologi atau matematika, walaupun ngomonginnya teori biologi dan teori matematika, tapi jadinya sebuah karya di seni rupa atau karya desain di DKV gitu. Nah, ini seringkali terjadi. Maka ayo kita tonton rame-rame tanggal 19 untuk baseline-nya, lalu tanggal 27 untuk penjurian online-nya. Hari Sabtu sih dua-duanya kita usahakan supaya bisa diakses oleh teman-teman yang sibuk. Teman-teman di sini mungkin kita support Kang Adi dengan follow Instagramnya NM ya. Supaya kita bisa voting online juga. Oke, Kang Adi, mungkin izinkan saya menutup acaranya. Sebelum saya tutup acaranya, mungkin nanti kita foto bareng dulu. Tapi sebelumnya saya kasih kesimpulan dulu, Kang ya. Mohon izin. Kesimpulannya dari diskusi kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah berawal dari kondisi awal pandemi di mana seperti menahkodai kapal di ombak yang tidak tenang, 9 Matahari dan Mapping from Home menjadi pionir di dunia karena berhasil menerapkan resiliensi dalam dunia digital mapping. Yang pertama. Yang kedua adalah Mapping from Home Festival membuka rasa dan sensitivitas akan hal yang sehari-hari membuat instalasi menyemangati dan membawa banyak kebaikan. Hal yang tidak akan terjadi jika tidak ada wabah. Yang ketiga, pada akhirnya untuk menang membutuhkan solidaritas dan kebersamaan, menyuarakan keberanian, menyemangati supaya kompak, supaya kesan tidak selalu kalah. Sekian kesimpulan dari saya. Mungkin dari Kang Adi ada yang mau ditambahin nggak ya untuk kalimat penutup terakhir? Saya rasa kalimat penutup saya adalah mari kita berkarya dengan bangga dari manapun, dari rumah. Mbak Yuli dari Makassar, semuanya dari sudut rumah masing-masing, berkarya dengan bangga dan jadikan karya kita sebagai penggerak bangsa ini, karena bangsa ini kita lihat kalau kita terkocar-kacir oleh virus, ya kita belajar aja dari Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda dan forum-forum nasionalisme lainnya lah. Yang menyatukan itu adalah kekompakan ketika kita menyuarakan sama-sama committed untuk menang. Tapi ketika kita kocar-kacir, ya kalau dulu berarti kolonialisme yang menang, dan kalau sekarang berarti virusnya yang akan menang. Yuk, mari kita sepakat dengan itu. Ya, itu aja sih, Pak Januar. Thanks banget Kang Adi. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa dinyalakan dulu videonya supaya kita foto bareng. Nanti foto barengnya kita share ya di grup WhatsApp. Senior gua nih, Danir. Wah, banyak belajar juga tuh dulu dari Danir. Siap. Itu semangat, kata-kata semangat di chatting masih terus menyemangati Kang Atun. Semangat Kang Atun, ini luar biasa. Iya, gerakannya luar biasa, sangat menginspirasi teman-teman. Terima kasih juga ya teman-teman sudah pada hadir di Aksen Talk 9 ini. Nanti kita juga akan publish di YouTube dan Spotify supaya semangat ini tidak berhenti di sini, supaya teman-teman terus statement dari Kang Atun tadi terakhir mungkin ya, jangan diam aja menghadapi pandemi ini. Pokoknya kita harus segera bergerak dan jangan kalah. Kita solid. Tutup terakhir ya di Aksen Talk kali ini. Punten kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Pisan sadayana. Thank you for listening. Please stay tuned for more exciting content about architecture and lifestyle. See ya!